memberikan kita untuk belajar dalam dunia, dalam kehidupan itu memang kita harus ditempa dulu dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita kan. Cerita dari awal masuk atau nyemplung di dunia entertainment tuh sebenarnya dari umur 8 tahun aku tuh udah masuk IKJ dulu. Ya kan, masuk IKJ, ikut sekolah teater dari kecil karena emang dari kecil tuh udah orang tua tuh udah ngelihat bakat, ya kan. Senang depan kaca, ngoceh sendiri, ngoceh sama boneka. Nah, singkat cerita SMP udah ikut kayak cover girl ya kan, dulu ikut aneka. Ya nggak jadi pemenang, cuma jadi finalis. Itu sekitar tahun 97 deh kalau nggak salah. Ya kan? Nah itu masuk ke aneka. Nah udahlah mulai dari situ. Awalnya tuh dari syuting iklan tepung terigu Sri Boga Ratu Raya. Nah jadi dulu diajakin sama Wisnu Aditya. Nah Wisnu Aditya tuh ngajakin aku untuk casting iklan. Akhirnya keterima. Pertama kali casting buat iklan langsung terima kan. Nah udah dari situ mulailah tuh akhirnya menekuni dunia entertainment sampai syuting sinetron, film, video klip ada band dan segala macam. Nah singkat cerita lagi 2008 aku nikah. Nah karena suami itu, mantan suami tidak mau aku kerja, jadi ya udahlah, aku berhenti tuh, aku vakum di dunia entertainment dari 2008. Terakhir 2007 itu iklan Bank Muamalat sama ikut di Arswendo, FTV segala macem. Nah itu terakhir syuting 2008 itu udah nggak syuting lagi karena ya udahlah, udah jadi ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak. Disitulah mulai berbisnis gitu. Karena udah terbiasa kerja, tiba-tiba diem di rumah, nggak ada kegiatan, mulailah aku yang namanya menggeluti dunia bisnis. Nah, dari bisnis jual lulur, ya kan, dulu zamannya lulur sejagat, ya, belum masuk ke Indomaret. Nah itu dulu aku tuh yang suka masukin ke salon segala macem. Sampai ikut MLM kayak Oriflame dan segala macem lah, Tupperware, jualan daster, jualan spray, jualan mukena, sampai akhirnya aku awalnya iseng-iseng bikin jilbab, akhirnya jadi punya konveksi lah gitu. Dari penjahit satu sampai punya beberapa penjahit, akhirnya sama temen juga kerjasama buka pabrik sepatu di Bandung. Alhamdulillah dari beberapa bisnis sampai buka kafe, ya kan, buka kafe di rumah karena memanfaatkan untuk memaksimalkan pekarangan rumah nih, rumah segede ini diapain ya biar produktif, akhirnya buka kafe rumahan. Nah dari situlah mulai masukin kayak rasanya ke Bright Pertamina kan. Nah karena ada temen yang kerja di Pertamina, jadi ya udahlah memanfaatkan networking aku gitu. Singkat cerita 2011 aku sakit. 2011 aku sakit kena pelengketan usus dan itu divonis harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi aku bisa memicu untuk kanker usus karena nggak bisa buang air besar. Seminggu sekali harus ke rumah sakit disedot kotorannya. Jadi buat aku tuh buang kotoran dalam tubuh itu mahal banget harganya. Dari situlah aku ngerasa wah ternyata sehat itu jauh lebih mahal nilainya loh, bukan soal harga nominalnya, bukan, nilai kesehatan itu value-nya tuh mahal banget. Karena pada saat kita sakit doa kita cuma satu, kita minta sehat, kita nggak mikirin bisnis, kita nggak mikirin keluarga, kita cuma minta sama Tuhan gimana caranya nih kita sehat, udah, that's it. Nah pada saat 2011 aku sakit dan itu pun aku bangkrut semua usahaku, dari pabrik sepatu,
konveksi, butik, sama kafe. Alhamdulillah aku dapat ilmu yang nggak aku dapat di bangku sekolah. Ya, ilmu belajar bisnis langsung di lapangan kan prakteknya. Alhamdulillah bangkrut. Singkat cerita, pada saat aku 2011 aku trauma dengan operasi karena flashback lagi 2010 almarhum bapakku tuh meninggal kena serangan jantung mendadak sampai pasang ring. Setelah pasang ring dioperasi nggak sadar. Akhirnya disitulah 1 bulan di rumah sakit mengeluarkan biaya sekitar 1,7 M. Disitulah aku trauma. 2011 aku kena sakit dan aku harus dioperasi. Nah, ya mungkin Tuhan ini memberikan kita untuk belajar dalam dunia, dalam kehidupan itu memang kita harus ditempa dulu dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita kan. Singkat cerita, Desember 2011 lah ternyata mungkin ini jawaban dari doa-doaku yang Tuhan kasih sinyal gitu. Nah, aku tiba-tiba ditelepon sama temenku, dia dari Singapura, dia nelpon. Dia cuma nyuruh aku browsing, kangen water. Karena gue lagi dijelasin di sini sama ahli gizi. Gue nggak gitu paham karena pakai bahasa Inggris katanya. Lo bantuin gue untuk browsing. Pada saat aku browsing, disitulah aku ngeliat kayak ada kode alam gitu loh. Maksudnya pada saat browsing di Google, aku ngeliat di Amerika tuh udah booming soal kangen water. Kok di Indonesia belum ya? Pertama itu. Nah, kedua, pada saat aku browsing di YouTube, disitulah aku menemukan salah satu video dari dokter di Jepang, tapi dia kepala rumah sakit di Amerika, di Albert Einstein. Dia bisa mengobati semua pasiennya dari berbagai kasus penyakit, termasuk kasus penyakit aku cuma minum air putih. Disitulah aku tanda tanya. Awalnya aku nggak ngelihat informasi ini sebagai bisnis sebenarnya. Karena ini informasi bagus, solusi supaya gimana caranya aku nggak dioperasi kan. Nah, singkat cerita, akhirnya aku bilang sama temanku, Om, tolong jelasin ke gue tertarik, nih solusi buat kesehatan gue. Nah, akhirnya singkat cerita lagi, aku beli mesinnya. Jadi ini Kangen Water ini kan perusahaan dari Jepang, namanya Enagic, perusahaan dari Jepang. Dan dia sudah waktu itu 38 tahun secara integritas, kredibilitas, sama kualitas kita nggak perlu nganalisa lagi. Itu yang ada di pikiran aku kan. Nah, sampai akhirnya aku yakin, oh ini mungkin solusi supaya gue nggak dioperasi. Karena yang namanya aku pebisnis, aku ngelihat perbandingan, ya kan? Dari nominal, kalau gue dioperasi, ngeluarin uang 80 juta dalam keadaan gue bangkrut, gue pinjem duit, kalau sembuh kan gitu. Tapi kalau gue ngeluarin 50 juta, dengan gue beli alat ini, gue sama keluarga gue sehat, awalnya itu. Nah, akhirnya aku untuk kedapetin mesin ini itu butuh perjuangan lagi. Aku jual emas kawin, aku jual emas yang ada, sisa-sisa kebangkrutan, sampai akhirnya sisanya ngutang sama temen aku. Disitulah awal mula aku punya ide. Wah, ini ada cuannya nih, gitu kan. Ya udahlah. Karena di Indonesia nggak ada kantornya, orang yang punya mesin juga nggak ada. Nah, gue mikir, wah, nih gue bisa kaya nih dari jualan air, ya kan? Nah, udahlah dari situ. Yang pertama kali beli adalah temanku. Dia yang ngasih informasi itu waktu dia di Singapura. Nah, dia Januari 2012. Nah, aku mesin datang Maret 2012. Karena kita beli dari kantor regionalnya di Hong Kong. Singkat cerita, mesin udah ada di rumah. Disitulah otak gue berpikir, gimana caranya gue bayar utang sama teman gue, ya kan? Akhirnya mulailah berbisnis. Tapi dari situ pun aku nggak tahu kalau ada bisnis yang bener gitu. Karena aku baru mikir gimana caranya gue bayar utang. Singkat cerita, 3 bulan
gua jualan air, disitulah balik modal. Orang bisnis itu kan mikirnya BEP, break even point-nya baliknya berapa lama nih? Karena dulu punya pabrik, punya kafe, punya butik, punya konveksi, 5 tahun aja belum balik modal. Amsyong iya, ya kan? Akhirannya sisa-sisa barang itulah yang gimana caranya bisa jadi duit, dijual. Yang namanya jual barang second kan nggak bisa cepet. Nah, dari situ aku ngelihat, oh, ini real business nih. This is a real business gitu. Jadi, aku ngelihat bisnis yang nggak bakal bisa mati adalah bisnis kebutuhan mendasar manusia. Yaitu apa? Air putih. Nah, air putih ini sumber kehidupan semua makhluk hidup. Bukan manusia doang. Tumbuhan, hewan. Nah, kita kalau sehari nggak minum air, mati iya. Kalau makan 3 hari nggak makan masih kuat, lemes doang kan. Nah, disitulah ide cemerlangnya keluar. Karena aku ngerasa pada saat 3 bulan aku jual air, awalnya aku belajar dari story-nya Bob Sadino. Dia dulu ketok-ketok pintu orang nawarin telur. Lah kalau gua ketok-ketok rumah orang nawarin air. Ya kan? Awalnya gua bagi-bagi. Gua cuma bilang, "Bu, saya punya air ajaib di rumah. Pokoknya nih Ibu cobain aja. Kalau ngerasain manfaatnya, Ibu datang ke Blok A." Waktu itu rumahku di Pamulang Blok A. Dari situlah aku punya beberapa testimoni dari tetangga-tetangga. Nah, dari situ akhirnya sebulan gue bisa punya penghasilan dari jualan air tuh awalnya tuh 20 juta. Sekarang mau kerja di mana? Cuma di rumah bikin air punya duit 20 juta. Ya kan? Nah, dari situ akhirnya pada saat aku ngeliat temenku bisa dapetin ratusan juta, disitulah gue melek baru. Ya kan? Gue 2 tahun tuh mainan air. Pada saat tahun pertama temenku tuh juara 1 dunia. Akhirnya makanya Kangen Water tuh buka kantor di Indonesia karena temen gue. Marketnya di sini lebih cepat, penjualan mesinnya lebih cepat, dan Jepang akhirnya melihat market Indonesia ini luas gitu. Akhirnya buka kantor di Indonesia. Disitulah gue ngelihat temen gue terima uang itu sekitar 1,5 miliar. Nah, gue tanya dong, "Om, gimana caranya bisa dapetin duit dari situ?" "Makanya lu jangan jadi tukang air," kata temen gue. "Lu jual mesinnya." Nah, disitulah akhirnya gue mulai belajar jual mesin sampai akhirnya sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung saya ngebangun bisnis ini udah 10 tahun, udah 1 dekade lah. Nah, tapi selama perjalanan bisnis yang aku bangun di Enagic, pada saat masuk ke pandemi, nah disitulah mulai saya mencoba bisnis yang lagi hits lah, ya kan, yang pengen kayak instan gitu. Padahal kalau mau dibilang, kita kalau mau jadi pebisnis, yang pertama adalah harus berani dulu kan. Kedua, ya harus siap resiko. Nah, itu pemahaman yang aku pahami. Kalau lo mau masuk ke dunia bisnis, lo harus berani dulu, harus nekat. Harus punya kemauan yang besar. Dan harus apa? Harus siap resiko. Karena kalau lo nggak siap resiko, lo jangan bisnis, lo jadi karyawan. Nah, sampai akhirnya udah mentok, yang tadinya ya penjualan bisa sebulan bisa 1.000, 2.000, tiba-tiba pas pandemi kan semua bisnis apapun itu nyungsep kan, istilahnya drop. Mulailah dapat informasi ada bisnis-bisnis yang bisa instan, bisa cepet banyak cuan lah. Masuklah gua ke bisnis itu. Nah, dari mulai belajar gimana caranya main di cryptocurrency sampai ke yang ya nggak perlu disebutin lah ya, yang akhirnya ujung-ujungnya yang instan, apapun yang instan ujung-ujungnya nggak enak. Akhirnya di situ saya belajar ada 2
yang selalu kayak dua mata koin yang selalu berdampingan. Kalau antara nyaman dan ketidaknyamanan. Kalau awalnya tidak nyaman, pasti ujungnya nyaman. Kalau awalnya nyaman, ujungnya nggak nyaman. Nah, disitulah akhirnya saya kembali lagi. Saya introspeksi dan mengoreksi diri dengan apa yang sudah saya bangun. Memang untuk mendapatkan hasil selama 10 tahun itu emang gak gampang. Banyak proses yang harus dilewati dengan tantangan, rintangan, cacian, makian, ya segala macem lah ya. Yang namanya kita usaha, ikhtiar gitu. Itu pasti ada tantangannya. Nah, untuk bisa ngedapetin apa yang aku dapat selama 10 tahun, itu memang gak gampang. Pada saat masuk ke dunia yang lagi hits itu, tanda kutip, itu kan cuma kaum rebahan, tiduran dapat duit kan. Nah ternyata ujungnya nggak enak. Ya kan akhirnya sekarang terbukti banyak pemberitaan tentang perusahaan A, perusahaan B, ya kan, yang akhirnya jadi kasus segala macam, nyeret-nyeret segala macam. Nah disitulah saya belajar lagi, ya dapat kerugian ya lumayan lah, ratusan juta kan gitu. Tapi alhamdulillahnya saya nggak ngajak orang. Jadi ya udah amsyang sendiri gitu. Nah, pembelajaran saya di bisnis itu emang kembali lagi niat yang kuat, konsistensi sama komitmen gitu. Niat itu kan komitmen kita kan. Komitmen kita nih, tujuan kita tuh mau jalanin bisnis ini tuh untuk apa? Untuk kita dapetin uang banyak cepet kaya, atau kita mau dapetin keberkahan dari apa yang kita kerjakan kan gitu. Karena kembali lagi nggak ada yang instan. Mie instan aja itu mau kita nikmatin, ada prosesnya, harus dimasak dulu. Apalagi bisnis gitu. Bisnis itu nggak ada yang lu baru ngeluarin modal, abis itu lu balik modal, nggak ada. Yang namanya usaha tuh udah pasti, ya namanya juga usaha, lu harus berusaha gitu. Harus ada prosesnya yang harus dikerjakan, intinya itu. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen Radar Buana Channel. Oke? Cuy.